Kisah cerdik Abu Nawas episode 7. Obat sakit kepala paling aneh di dunia. Halo, teman-teman semua. Kembali lagi di channel kita. Siapa yang pernah sakit kepala? Rasanya pusing dan bikin gak nyaman, kan? Nah, ternyata Raja Harun al-Rasyid juga pernah mengalaminya. Tapi, cara Abu Nawas menyembuhkannya benar-benar di luar nalar. Penasaran gimana ceritanya? Yuk, kita simak bersama. Suatu hari, Istana Baghdad dilanda kegemparan. Raja yang agung tiba-tiba terserang sakit kepala yang luar biasa parah. Beliau terus-menerus memegangi kepalanya. Wajahnya meringis menahan sakit. Suara raja, lemah, aduh, kepalaku serasa mau pecah. Pusing sekali rasanya. Semua tabib terhebat dari seluruh penjuru negeri langsung dipanggil ke istana. Mereka berbaris rapi, membawa berbagai macam ramuan aneh. Ada yang warnanya hijau pekat, ada yang baunya menyengat, bahkan ada yang terbuat dari akar-akaran langka. Satu persatu, mereka mencoba memberikan obatnya kepada raja. Tapi hasilnya, nihil. Sakit kepala raja tidak berkurang sedikit pun, malah sepertinya semakin menjadi-jadi. Raja pun putus asa. Dengan suara yang masih lemah, ia mengumumkan sayembara. Suara raja, penuh harap siapapun yang bisa menyembuhkan sakit kepalaku ini, akan aku berikan hadiah sekantong penuh kepingan emas. Tapi jika gagal, bersiaplah menerima hukumanku. Di tengah keputusasaan itu, seorang penasihat kerajaan berbisik, bagaimana jika kita memanggil Abu Nawas, tuanku? Nama Abu Nawas langsung membuat suasana hening. Semua orang tahu, Abu Nawas bukanlah seorang tabib. Tapi semua orang juga tahu, kecerdikan dan akalnya yang terkadang nyeleneh seringkali bisa menyelesaikan masalah yang paling mustahil sekalipun. Akhirnya, raja pun setuju. Tak lama kemudian, Abu Nawas pun tiba di istana. Berbeda dengan para tabib yang membawa peralatan lengkap, Abu Nawas datang dengan tangan kosong, berjalan dengan santai seolah tanpa beban. Para tabib yang gagal tadi menatapnya dengan pandangan sinis, meremehkan. Raja menatap Abu Nawas dengan sisa tenaganya. Hai, Abu Nawas, aku dengar kau bisa melakukan banyak hal ajaib. Sembuhkan kepalaku, dan sekantong emas ini akan jadi milikmu. Tapi ingat, kalau kau gagal, hukuman berat sudah menantimu. Abu Nawas tersenyum tipis. Ia sama sekali tidak terlihat gentar. Ia justru mendekati singgasana raja, lalu mulai beraksi. Sambil mengelus-elus janggutnya, ia memasang wajah yang sangat serius. Matanya menatap langit-langit seolah sedang berpikir keras mencari wangsit. Para pejabat istana menahan napas, penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas. Padahal, di dalam benaknya, Abu Nawas sedang merencanakan sebuah lelucon terbesar untuk sang raja. Setelah beberapa saat berpura-pura berpikir, Abu Nawas akhirnya angkat bicara dengan nada seorang ahli. Suara Abu Nawas, serius, hamba bisa menyembuhkannya, tuanku raja. Tapi, pengobatan ini membutuhkan beberapa syarat khusus. Syaratnya tidak sulit, hamba hanya butuh sebuah panci masak yang besar, dan satu bantal yang paling empuk di istana ini. Permintaan yang aneh itu membuat semua orang di ruangan itu saling berpandangan, bingung. Untuk apa panci dan bantal untuk mengobati sakit kepala? Tapi karena sudah tidak ada pilihan lain, raja pun memerintahkan pengawalnya untuk segera membawakan barang-barang yang diminta Abu Nawas. Sebuah panci tembaga besar yang mengkilap dan bantal bersulam benang emas pun dibawa ke hadapan raja. Abu Nawas mengambil bantal itu dengan hati-hati. Mohon izin, tuanku, katanya sopan. Lalu, ia meletakkan bantal empuk itu tepat di atas kepala raja. Raja semakin bingung, tapi ia hanya bisa pasrah. Setelah bantal terpasang dengan pas, Abu Nawas mengambil panci besar itu. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu, TNGGGG, dengan sekuat tenaga, Abu Nawas memukul panci itu tepat di dekat telinga raja. Suara dentuman yang memekakan telinga itu menggema di seluruh ruangan, membuat semua orang terlonjak kaget. Raja sendiri sampai hampir jatuh terguling dari singgasananya karena saking terkejutnya. Mata raja melotot, wajahnya merah padam karena marah. Hai Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Kau mau membuatku mati? Hah, teriaknya murka. Tapi Abu Nawas tetap tenang. Dengan wajah tanpa dosa, ia menjawab dengan santai. Tentu saja tidak, tuanku. Hamba hanya sedang memberikan obat. Sekarang, coba tuanku rasakan baik-baik. Apakah kepala tuanku masih terasa sakit? Raja yang tadinya hendak memerintahkan pengawal untuk menangkap Abu Nawas, tiba-tiba terdiam. Ia berhenti berteriak, lalu tangannya perlahan-lahan memegang kepalanya. Ia memejamkan mata, mencoba merasakan. Aneh, rasa pusing dan sakit yang menyiksanya sejak pagi tadi hilang begitu saja, benar-benar lenyap tanpa sisa. Ternyata, rasa kaget yang luar biasa dahsyat tadi telah membuatnya lupa total dengan rasa sakit di kepalanya. Wajah raja berubah dari marah menjadi bingung,
lalu perlahan-lahan menjadi heran. Ya ampun, benar juga katamu, Abu Nawas. Kepalaku sudah tidak sakit lagi. Ajaib sekali. Melihat ekspresi bingung sang raja dan menyadari apa yang baru saja terjadi, tawa pun meledak di seluruh ruangan. Raja sendiri akhirnya tidak bisa menahan tawanya. Beliau tertawa terbahak-bahak sampai air matanya keluar. Suara raja sambil tertawa, hahaha, Abu Nawas, obatmu ini memang paling aneh dan konyol yang pernah ada. Tapi harus kuakui, obatmu benar-benar manjur. Sambil masih tertawa, raja menepati janjinya. Ia menyerahkan sekantong penuh kepingan emas kepada Abu Nawas. Abu Nawas menerima hadiahnya dengan senyum penuh kemenangan. Ia pun pamit dan keluar dari istana sambil menimang-nimang kantong emasnya. Sejak hari itu, raja tidak pernah lagi meremehkan akal bulus Abu Nawas. Nah, teman-teman, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa terkadang, solusi untuk sebuah masalah datang dari cara yang tidak terduga. Dan kadang, obat terbaik untuk segala kesedihan dan penyakit bukanlah ramuan pahit, tapi sebuah tawa yang lepas dan membahagiakan. Gimana menurut kalian? Cerdik banget.